Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Teman-teman sekalian mungkin masih mengingat pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Koni dan Hasto Kristianto saat menghadiri podcast di acara Akbar Faisal Unsensor. Dalam podcast tersebut sangat jelas pernyataan yang disampaikan oleh Bang Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa Pak Jokowi lah yang merupakan dalang terjadinya kriminalisasi terhadap Bapak Anies Baswedan ketika menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini Bang Ahmad Kodari itu membongkar seperti apa sebenarnya target dan mainan dari Hasto Kristianto dan Mbak Koni ini untuk kemudian membuat para pendukung dan pemilih loyal terhadap Bapak Jokowi itu kabur, lalu kemudian berpindah untuk mencoba memberikan simpati terhadap Partai Banteng dan mendukung serta memilih calon yang kemudian diusung oleh Partai Banteng. Namun apa yang kemudian diinginkan oleh Hasto dan Koni ini berbanding terbalik, karena terbukti bahwa pilkada di Jawa Tengah, di mana dalam pilkada di Jawa Tengah Ahmad Perkasa yang kemudian diusung oleh Partai Banteng, khususnya Ibu Megawati, itu kemudian ditumbangkan oleh calon yang kemudian didukung oleh Bapak Joko Widodo, yakni Lutfi dan Gus Yassin. Hal ini membuat dan membuktikan bahwa Banteng hari ini sudah tidak lagi dianggap dan diperhitungkan di Jawa Tengah. Bahkan pernyataan orang-orang Jawa Tengah atau warga Jawa Tengah jelas mengatakan bahwa Jawa Tengah bukan kandang Banteng. Artinya Jokowi berhasil memporak-porandakan kandang Banteng yang selama ini diandalkan oleh Partai Banteng dan Ibu Megawati. Jadi tak perlu berlama-lama seperti apa Bang Ahmad Kodari mengungkap apa yang menjadi target dan keinginan para kaum pembenci, khususnya Bang Hasto Kristianto dan Mbak Koni. Kita simak videonya berikut ini. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Ini pernyataan yang diberikan oleh saya ya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing dia, polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak. Tolong mejanya diganti. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi. Apalagi itu berarti bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendorong dia. Said Didu, mungkin ada Pak Bin Samsudin, mungkin kawan kita Refli Harun, mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti, ya kan? Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari, mungkin nanti Bivitri Susanti, ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. nanti Amin Rais, bukan mungkin, pasti nanti Amin Rais. Gitu, iya. Ini hebatnya ini bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini, gitu. Ini kan sama juga dengan Said Didu, ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari banyak pihak, gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto, gitu loh. Pertama memang dia mau membuka mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang, gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya. Gitu. 200 miliar kata dia kan di Jakarta. Ya, semua isu yang dia lemparkan di situlah gitu untuk memancing simpati gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai Dirty Vote jilid 2. Dirty Vote jilid 2. Karena dulu ada jilid 1. Jilid 2. Yang tampil di sana itu
teman kita juga. Iya. Betul. Ada Zainal Arifin Mukhtar, ada Bivitri Susanti, ada Ferry Amsari Piliang. Piliang, nggak ada pilihan. Nanti saya konfirmasi. Saya kira semua orang Minang ada pilihan. Ada Caniago segala macam. Nah, saya sebut Dirty Vote Jilid 1 itu sebagai sebagai dirty mind atau sebagai strategi Pilpres, karena kan di situ mengkonstruksi bahwa di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu gitu. Nah, salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan, bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan penguatan suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax ya, atau bahkan ini jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan kesempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi. Karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, semua partai politik ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pemerintahan daerah, ya. Dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa calon 2024 itu Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu loh. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Karena memang dipersiapkan untuk 27 November ini gitu loh. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah, itu jackpot buat Hasto. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru, gitu kan. Makanya suara swing voter akan ke malah justru, iya. Jadi gini, sekarang ini pemerintahan ini kan sekarang secara politik terbagi dua, terbelah dua. Di satu sisi ada Pak Prabowo, ya, kemudian Pak Jokowi, ya, kemudian Koalisi Indonesia Maju, ya, dan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi yang lain itu ada Bu Mega. Kalau bicara kepartaian, PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Nah, ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Jadi oposisi pada hari ini penghuninya itu kalau yang kalau kita urutkan itu ada Megawati, ada Anies Baswedan gitu. Dan juga ada kayak satu lagi Osman Sabtaudang. Itu pilihan itu. Pilihan. Oh ya, pilihan itu. Iya. Jadi ada juga siapa? Amin Rais. Gitu. Ada Amin Rais. Nah, pembelahan ini sekarang itu yang kemudian kurang lebih bayang-bayangnya itu mewarnai proses pilkada yang terjadi. Gitu. Terutama di daerah-daerah yang kompetitif, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Nah, ada kepentingan dari calon-calon yang di belakang tokoh-tokoh yang berada di belakang Andika Hendi dan di belakangnya Pram dan Rano untuk memperbesar kolam suara. Kolam suara apa? Kolam suara oposisi gitu. Nah, caranya dengan apa? Dengan ya tadi melontarkan isu ini ya, isu bahwa Hasto tersangka gitu. Dan jackpot yang ditunggu-tunggu adalah Hasto betul-betul tersangka dan ditangkap gitu. Karena akan ada empati ya. Karena padahal empati. Yang biasanya yang belum memilih ini kan kelompok rasional. Betul. Kelompok akademik. Orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang melihat seperti itu kan sejak awal ini mancing buat kita. Supaya kan perasaannya perasaan mereka ini menjadi terluka, simpati, kasihan gitu. Kalau hasilnya kan ini kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid 2. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Itu yang mau dibangun dengan podcast itu gitu. Tapi kan Pak Prabowo bukan Belanda. Pak Jokowi bukan Belanda gitu. Bukan Belanda. Dan Mas Hasto bukan Bung Karno. Bukan Bung Karno. Mau tangkap juga nih Mas Hasto ya, yang saya tangkap nih seolah-olah nih kita masih di zaman kerajaan, nggak ada demokrasi. Itu yang dibangun oleh beliau. Itu yang dikonstruksi oleh beliau bahwa misalnya Pak Jokowi, bahwa kita hidup di zaman kerajaan, mau dibikin jadi kerajaan. Loh, kerajaan dari mana kok? De facto de jure sistem kita presidensial. De facto de jure kita demokrasi. De facto de jure ada pemilu. PDI Perjuangan ikut bertarung sebagai kontestan pemilu legislatif. Caleg-calegnya maju. Ya, sekarang dilantik jadi anggota DPR. Ketua DPR PDI Perjuangan. Ya kan? Kalau kerajaan nggak ada cerita Puan Maharani itu jadi ketua DPR, nggak ada cerita. Betul. Iya kan? Rakyat bebas, rakyat bisa memilih mau pilih Prabowo, mau pilih Ganjar atau pilih Anies gitu loh. Jangan karena rakyat
yang milih Ganjar cuma 16%, 17%, lalu kalah, lalu disalahkan ini adalah kerajaan. Nggak aci dong, gitu. Lagian di podcast itu masa yang, ya Pak, masa Pak Prabowo ada, Pak Jokowi, ada Bubi, ada Gibran jadi calon, disebut ini kerajaan. Tapi Mbak Puan maju anggota DPR, jadi ketua DPR, anaknya Mbak Puan jadi anggota DPR, itu nggak disebut sama sekali, kan nggak adil ini. Kemudian ada kawan kita yang harus mundur dari DPR setelah terpilih untuk siapa tuh dah? Arteria Dahlan. Iya. Ada lagi 2 orang tuh. Siapa lagi? Kan sebelum Arteria kan ada satu. Ada lagi ya. Ya. Kemudian dia nomor 4 kan? Iya. Nomor 4 jadi nomor 1. Ada juga tuh yang jadi anggota DPR terpilih lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan gitu. Batal. Iya. Jadi anggota DPR gitu. Kawan kita yang masuk juga, Boni Triana. Boni, nanti harus ada di sini ya. Nanti ke sini gitu. Lalu kemudian apa tuh? Ya intinya dibilang bahwa ini semua adalah kerajaan gitu. Gimana? Kerajaan. Sebetulnya yang disebut kerajaan itu sekarang kan partai politik kan? Dalam arti apa sistemnya ke bawah? Oh gitu. Kerajaan artinya kan partai bisa disebut sebagai kerajaan politik. Terutama yang ketua umumnya nggak ganti-ganti kan? Kenalan. Itu kerajaan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu. Kita udah polos-polos ini, baru dibongkar lagi. Iya, itu kan kerajaan itu kan ketua umumnya nggak pernah ganti-ganti. Terus kemudian posisi-posisi elit itu memang keluarganya kan begitu kan. Lalu kemudian kalau ada acara-acara bajunya warnanya beda. Jadi baik, saya kira cukup jelas apa yang kemudian menjadi statement yang menarik dan menohok yang disampaikan oleh Bang Ahmad Kodari, dan saya kira ini akan menjadi pukulan telak bagi Partai Banteng, khususnya Bang Hasto Kristianto dan Koni ini, Mbak Koni, karena tujuan mereka sebenarnya untuk menarik simpati masyarakat agar memilih calon yang diusung oleh Partai Banteng. Akan tetapi kondisi dan fakta yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan bahkan Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai kandang banteng, sebagai basis terkuat Partai PDIP, itu kemudian calon yang diusung kalah oleh Lutfi Yassin. Dan saya kira ini menjadi tanda bahwa Partai Banteng tidak akan mampu lagi mencapai titik puncak kemenangan dalam setiap momentum pemilihan umum. Jadi saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.